Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah pengajian jihad yang dimuliakan oleh Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah, modal kehidupan setelah kita bangun tidur dengan segala kondisi organ tubuh kita masing-masing sesuai dengan kondisi umur kita dan sesuai dengan ikhtiar kita menjaga organ tubuh kita, baik dari segi makanan maupun dari segi pola fisiknya. Itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah dalam rangka kita menerima amanat, yakni organ tubuh biologis kita, sebagai bentuk kita melaksanakan takdir ikhtiari sebelum ajal menjemput kita. Alhamdulillah, pagi hari kita bisa bangun dengan segala organ tubuh kita masih tetap bisa kita gerakkan, dari kepala, kaki, tangan, dan sebagainya, yang kemudian dengan modal fisik itu kita diberi oleh Allah, yakni modal iman, modal Islam, dan modal sifat yang kemudian kita gunakan untuk hadir pada pengajian Ahad pagi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan terbaik buat kita dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini dengan tujuan utama, yakni agar hidup kita selamat di dunia dan lebih selamat lagi nanti kehidupan kita di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dihormati oleh Allah, kami di tingkat PDM mendapatkan amanah untuk membantu pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, yakni pimpinan PDM, dalam hal MPM dan LH, Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup. Ini
tugas yang sangat luas mencakupnya. Kalau Prabowo mungkin akan memberikan kementeriannya itu menjadi 2, lingkungan hidup sendiri, pemberdayaan sendiri. Sekarang aja Kemendiknas itu pun sudah dibagi 2 kan, dasar dan menengah. Atas itu diberikan kepada Mbah Mukti ya. Bahkan 3 budaya. Adalah tambah budaya. Karena apa? Kompleksitas kehidupan itu sekarang bertambah, maka dibutuhkan pemikir-pemikir yang spesialisasi. Alhamdulillah Sekretaris Umum ya, Mbah Mukti dari Muhammadiyah mendapatkan amanah untuk menjadi imam di Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas. Kemarin viral, selama 5 hari menjadi menteri, dia makan siang itu di kantin kantor kementerian. Itu aja terkejut masyarakat Kota Jakarta dan lingkungan kementerian terkejut. Kok nembe ono salah siji menteri kelas menteri isik gelem jajan kantin kantor kementerian. Jawab oleh Pak Mukti, itulah hasil didikan Muhammadiyah yang membentuk karakter dan akhlak serta adab bagi saya. Apa? Harus bisa hidup dengan kesederhanaan, sederhana, dan boleh di Muhammadiyah itu menjadi seorang yang elit, tapi tidak boleh elitis. Elit boleh, tapi elitisnya tidak boleh. Walaupun kadang-kadang sekat dengan sebuah aturan SOP ya. Daftar mangane menteri kebenaran mahal opo indeke piro sekali sak pilih piro. Tapi Pak Mukti nggak mau. Pak Mukti hanya biasa kan makan bareng orang ramai itu kan ketemu rakyat bareng. Demikian juga mudah-mudahan konsep-konsep beliau dan masukan-masukan dari Muhammadiyah untuk membenahi kurikulum yang kemarin dinamai kurikulum apa? Merdeka. Kurikulum merdeka. Cuma merdekanya kebablasan. Hanya SMP tak kalau sikatan nggak pernah ngerti. Pancasila itu apa? Pakaiannya perlenteng. Model apa? Rambutnya, bukan main. Tapi tak pakai pondok. Nah ini ternyata dulu Muhammadiyah membuat satu rumus pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan dan pengajaran. Nah kenapa mereka dibiarkan merdeka semerdeka-merdekanya? Nyentuh aja tidak boleh. Yang kemarin anak polisi cuma ditegur oleh gurunya yang denda 50 juta dan dilanjutkan sidang. Ini hakimnya pintar, cerdas, punya adab, malah privilegia. Apalagi itu guru honorer yang insya Allah hasil sebulannya imbalan dari sekolah tersebut sangat-sangat tidak bisa untuk menutup kebutuhan dasar minimal, tidak bisa dengan tulus ikhlasnya karena jiwa, panggilan jiwa sebagai gurunya. Ini mudah-mudahan kalau Pak Mukti katanya kurikulum kita itu kurikulum full ya, ada 3 full. Banyak kurikulum paling gampang full.
dalam masa depan. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat Cina, perkembangan teknologinya sangat spektakuler, bisa melebihi negara-negara maju, dan ongkos produksi bisa ditekan 9 kali, sehingga produksi Cina harganya bisa bersaing dengan dunia. Bahkan barang-barang sepele yang dimana kita di sekolahan kita itu untuk kreativitas, pramuka misalnya, itu masih bentuknya tali temali kan, terus sampai sekarang masih tali temali. Cina sudah ada knockdown, jadi nggak pakai jok, 5 menit boleh jadi. Klok nyenteng meja itu 5 menit nggak sampai sudah jadi, cuma pakai knockdown. Bikin tenda mungkin di atas mobil itu hanya 5 menit mendirikan tenda. Tarik tangganya, tarik ke bawah sudah bentuk, lipat selesai. Itu teknologi Cina yang sederhana itu digarap, dan harganya itu bukan main. Makanya generasimu yang sering belajar dengan apa? Online, itu sebagian besar itu produk-produk Cina itu sangat luar biasa. Bahkan di luar sekarang aja produsen batik besar, sablon, itu rumahnya itu ngadepnya itu justru bahan batik Cina yang pakai rol, dan motifnya kalau jahit itu tepung kayak batik tulis. Harga, bukan main, per meter pitulah 1.500, lebih murah lagi malah. Itu kalau kita kan yang 2 meter sablon itu sekarang sudah 45. Makanya kalau 2 meter 4 meter dijadikan 3, bisa jual berapa? Pitulah 1.500 bisa jadi. Bahan kita belum sampai. Ini batik, motifnya luar biasa. Jadi segeger kalau aku sekali batik kau divisi ini, isi geger padahal hari batik. Ada yang mengatakan batik itu yo kebak titik, nanti titik aneh. Sehari batik itu yang pakai santai, kemudian pakai malamnya panas, ditorehkan di dalam kain, setelah itu kemudian dikasih warna, coletan, seleret, kemudian dilorot dan sebagainya, kebat. Itu masih geger masalah definisi. Ini kalau ada pekan batik nasional, saya pernah mengikuti diskusinya itu ya geger. Nah, sing cap ya dudu batik ya. Nah, sing sablon ya dudu batik meneh kuwi. Nah, akhirnya kan mumet. Nah, kita itu di dalam sebuah definisi, Cina sudah bikin set. Ini loh batik rego murah sekarang semua. Memang bahannya jelek, panas kalau dipakai. Nah, itu. Tapi bisa meraup pasarnya luar biasa. Jadi kita harus benar-benar ke depan itu persaingan hidup sangat luar biasa. Dunia pendidikan harus Muhammadiyah tingkatkan dengan sebaik-baiknya, dan juga pendidikan akhlak dan adabnya yang dicontohkan oleh Pak Menteri tadi. Mangannya rasa elitis, mangan paling kantin jurang itu kok udah waras kok, kalau diracun kan gitu kan. Nah, itu ditunjukkan hidup sederhana walaupun dia statusnya sebagai seorang menteri dengan aturan SOP yang sangat ketat, namun beliau bisa menjebol. Udah lewat tangan semua apa? Katanya ya udah sederhana teman-teman, dan ngirit anggaran APBN. Coba kalau kita makannya di restorannya enak, kita pikir lagi ya. Lagi kami di MPM masih Pemberdayaan Masyarakat kemarin masih mencoba dalam hitungan 3 bulan kemarin mencoba memproduksi berasmu, ya, beras Muhammadiyah yang pola tanam dengan pola tanam menuju ke organik, pola tanam ke organik.
belum organik 100%. Hasilnya, kata ketua asosiasi yang bikin sertifikat namanya Mas Hafid apa Mas? Notaris Jawa Tengah, ketua notaris Jawa Tengah, yang membandingkan berasmu MPN Kabupaten Pekalongan dengan beras organik yang ia beli di mall, harganya 1 kilo 19.000. Organik yang Muhammadiyah cuma 15.000. Ternyata dibawa ke kantor, yang lewat di rumah untuk makan siang dibawa ke kantor, dibandingkan dengan yang organik beli di mall harganya lebih mahal, lebih enak yang bikinan Muhammadiyah. Gitu. Kita artinya ikut organik itu gini geger lagi nanti definisi. Nggak berbuat tapi akhirnya geger. Nah, itu paling berat tuh. Ya udah kerjakan aja. Apa adanya kita sempurnakan sambil berjalan. Nah, itu alhamdulillah yang bekerja sama dengan MPN Kabupaten Pekalongan itu petani Karanganyar ini. Dan semua itu orang-orang basis merah. Basis birunya malah belum ada. Ini tantangan buat kita, dan MPN dan PDM juga mengamalkan kepada BCM untuk membuat jangan tani Muhammadiyah. Sebetulnya sangat bagus ini, apalagi itu kementannya kan Amran ya, orangnya tegas itu. Udah direksinya copot gitu aja. Kalau hukum nggak sampai jawab, selesai. Tegas kan. Nah, kayak Mbak Susi dulu, walaupun cuma SMP ya, tapi kalau ada kapal yang melintas dan mencuri ikan, tenggelamkan, tembak aja udah selesai. Yang mudah-mudahan menteri-menteri kita yang dipasang oleh Pak Presiden, apapun bentuknya itu hasil demokrasi model kita. Ya, kita terima kelasnya model demokrasi kayak gini kok. Mau apa? Kita syukuri aja. Mudah-mudahan Allah menurunkan bantuan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan lanjutkan kajian surat Al-Nur ya, ayat yang ke-5. Dan sungguh kami telah menghiasi walaupun zadzan as-samaa'a dunya, telah kami menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita bintang-bintang, dan kami menjadikannya alat-alat pelempar setan-setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa yang menyala-nyala, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat kelima mulai, nanti ada hukum sebab akibat dari kekafiran kita hidup di akhirat nanti bagaimana, dan kayak apa gambarannya neraka, dan bagaimana suasana neraka. Ada yang orang-orang kalau senang rokok, kenapa? Temennya cantik-cantik, kita pilih Hollywood, seksi. Ini gambarannya kan gambaran nanggunya pembeli semua, oh orang cantik-cantik, seksi. Dan semat waktu itu juga, oh senang, barang-barang kan, selebriti, ya kan? Tidak seperti di surga itu, kumal-kumal itu, gayanya kayak gitu. Nah, bagaimana bocoran ya Allah membocorkan kehidupan di neraka itu kayak apa gitu? Kayak apa suasana neraka? Belum sampai ayatnya. Allah masih menunjukkan Al-Mulk, kerajaan, kekuasaan Allah di alam jagat raya ini, dihiasi langit dunia. Berarti apa? Langit yang dekat dengan dunia, langit yang menurut yang nyatakannya Bukasur itu langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang, bintang kecil di langit yang biru. Nah, itu langit dunia. Nah, dilihat dari segi
panca indera kita, salah satu adalah mata telanjang. Dengan mata kemampuan kita lihat malam-malam, bintangnya kok banyak sekali, pelit gitu kan. Dia tadi kadang-kadang kok ada yang melalui sorot gitu kan. Ada itu sorot sana, sorot sini, apa itu? Nah, ternyata paparan Al-Quran tentang alam raya ruang angkasa itu masih penuh misteri. Kemampuan akal pikiran manusia secara bertahap mulai berusaha untuk memahami. Jadi kalau dalam proses ini ada perbedaan pendapat, wajar. Karena apa? Luasnya ilmu Allah. Luasnya ilmu Allah. Yang apabila didekati oleh satu orang, kepala seseorang, apa jadi itu bukan berbeda-beda. Nah ini makanya di Muhammadiyah itu ada majelis tajdid namanya, dan tajdid itu apa? Untuk mendekati, memahami teks-teks nas Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhur maupun ghairu mahdhur. Didekati bagaimana? Tidak hanya satu ustaz, tidak hanya ulama Muhammad, satu tok, enggak, dibahas dari tingkat ranting. Kan biasa bulanan itu kan ranting diutus untuk mengikuti kajian tajih permasalahan hukum Islam kan, dan tajih di tingkat daerah. Itu pun seandainya ditampilkan Ustadz Muhammad 3 tentang bab yang sama akan menjadi berbeda. Itu nanti akan digodok lagi di tingkat wilayah nanti akan digodok lagi di pusat, di pusat muktamar, kemudian waktu ditentukan, diputuskan dalam takwil Muhammadiyah. Jadi prosesnya itu sangat luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti kajian tajih, itu kajian yang sangat hasilnya itu luar biasa. Cuma bisanya tidak luar biasa, kenapa? Tidak dipaksakan, gitu kan? Kalau yang berbeda kamu berarti haram, ya kan? Yang berbeda kemudian apa? Oh ini sesat. Enggak, hanya untuk kalangan sendiri. Muhammadiyah berkeras aja kok. Rokok aja haram kok. Merokok haram. Ayo, gimana kira-kira? Itu kebetulan Muhammadiyah, tarjih itu haram. Ustaz-ustaznya biasa ngebul kok, ahlul hisab. Nah ini, jadi karena ilmu Allah sangat luas, hanya perkataan walakat zayyana sama dunia bima sobiha, itu aja sudah bertahun-tahun, ratusan tahun manusia belum mampu menemukannya. Apalagi umat Islam untuk rekreasi ke luar angkasanya sejauh mana? Yang paling tinggi nih, melaksanakan umroh karo haji, lomba apa? Motor, mabur, kedua ini itu paling di atas awan ketinggiannya, belum sampai as-sama'atu dunia, belum sampai. Jadi ayat yang lalu mengajak semua pihak untuk mengarahkan pandangan berkali-kali ke langit dulu ya. Ayat yang sebelumnya kan, lihatlah sekali lagi, niscaya pandanganmu akan lelah dan tidak pernah menemukan yang tidak seimbang, tidak serasi, tidak indah, atau mungkin ada cacatnya, tidak ada. Itu ciptaan Allah. Karena itu ayat di atas berbicara tentang hal tersebut bagaikan menyatakan cukuplah penciptaan langit dan bumi yang demikian serasi, yang menjadi bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kami bersumpah bahwa sungguh kami menghiasi langit dunia, yakni yang dekat ke pentas bumi ini, sehingga dapat dilihat dengan pandangan mata telanjang. Kami telah menghiasinya dengan pelita-pelita, yakni bintang-bintang yang bagaikan pelita-pelita yang berfungsi menerangi kediaman kamu, untuk kamu jadikan bintang-bintang itu petunjuk dalam perjalanan kamu di tengah padang pasir atau lautan lepas. Dan kami menjadikannya juga alat-alat pelempar setan jin. Dan kami sediakan bagi mereka di akhirat nanti siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi
setelah kita mata telanjang kita suruh memperhatikan ciptaan Allah yang ada di langit, berkali-kali Allah memerintahkannya, akhirnya kesimpulan kita betapa agungnya Engkau ya Allah. Pantas kalau kemudian kita sholat mengangkat tangan dengan membaca takbir apa? Allahu Akbar. Ini pengakuan hati kita, diri kita terhadap kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya kita menyadari diri kita itu apa? Sangat kecil, bagaikan sebuah debu yang tidak tampak bagian-bagiannya. Walaupun kita sudah berusaha wajahnya dibikin glowing, ya? Walaupun kita sudah berikhtiar kerudungnya dengan model yang warna yang indah, walaupun kita sudah berusaha untuk berpakaian busana muslimnya dengan penjahit yang sangat luar biasa, rapi dan baiknya, maka kalau kita bandingkan dengan kerajaan Allah alam semesta bagian apa saja, kita sudah mengakui diri kita itu tidak ada apa-apanya, hanya satu titik kecil. Dan nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan naik untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, naik pesawat, lihatlah rumahmu, rumah-rumah besar di Jakarta itu, lihat. Setelah take off, ketiga sesuatu tertentu, lihat aja ke bawah, isinya apa? Hanya tampak genteng-gentengnya aja. Gentengnya pun kan ada, hanya cuma satu genteng yang kelihatan merah. Itu masih langit dunia yang paling rendah. Makanya Allah memikrojkan Rasulullah untuk sampai pada langit Sidratil Muntaha. Nah ini Sidratil Muntaha yang hukum ruang dan waktunya mungkin akan berbeda. Ini ditunjukkan oleh Allah ini loh. Bakal sing bekeng itu kan bekeng pusat itu. Bekeng apa? Bekeng pusat. Jadi sekarang itu bekengnya mau pusat kayak ini. Nah kita juga bekengnya siapa? Sing duwe wong pusat. Berarti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita asyhadu alla ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini sangat luar biasa. Kita disuruh ikrar terhadap alam semesta. Ini Al-Quran memerintahkan kita untuk ikrar kepada alam semesta. Ayat-ayat Allah itu Quran yang tercipta, Quran yang tertulis 30 juz itu. Quran kan artinya bacaan kan? Quran itu bacaan. Nah, bacaan yang tertulis dengan huruf Arab dari arah kanan ke kiri itu namanya Al-Quran yang tertulis. Nah, terus kalau Quran yang tergelar di alam semesta namanya apa? Quran yang tercipta. Kalau jenengan membaca Quran yang tercipta, akan muncul hukum-hukum ilmu kauniyah, ilmu kealaman, kimia, fisika, matematika, itu yang sekarang Cina terbesar tuh, sarjana-sarjananya ya, terbesar seluruh dunia. Memang dipersiapkan anak-anak mereka itu, kader-kader mereka itu untuk belajar dengan sains yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita punya fondasi iman, sainsnya tinggi, mungkin kualitas bacaan Allahu Akbar kita akan berbeda dengan mereka yang punya bacaan sains. Makanya Einstein mengatakan agama tanpa ilmu apa itu? Agama tanpa ilmu akan menjadi apa itu? Buta. Ilmu tanpa agama akan menjadi apa? Kesesat-sesat. Maka keduanya tidak ada pertentangan antara ilmu dan agama. Memang di media sosial itu viral perbedaan
ulama dan perbedaan saintis ilmu kealaman bahwa bumi itu datar, bumi itu bulat, bahwa itu masih ramai sampai sekarang itu begitu. Kalau saya baca kayak itu bukan salah, menyalahkan enggak. Itulah sebuah proses akal pikiran manusia memahami ayat-ayat Allah yang sangat tanpa berlebih, saking luasnya. Dan itu diakui oleh mufasir. Para mufasir, ahli tafsir, ahli bahasa Arab terutama itu kalau memahami Al-Quran, menulis tafsir Al-Quran satu ayat, nanti beberapa tahun dia itu akan memahami lagi ayat yang sama, berbeda pemahamannya. Mungkin akan menambah lebih luas. Karena apa? Proses tumbuh kembang pemikiran manusia terhadap alam semesta. Makanya jangan heran kalau perlakuan umat Islam dulu zaman saya kecil SD kelas 1 itu saya sekolahan waktu kuwi impresnya naik isi belum ada itu. Saya kelas 1 SD itu impres itu belum ada. SD impres belum ada. Adanya SD di Kecamatan Dori ada 3. SD Muhammadiyah Wonosari, SD Gribit Ndoro, SD Gribit Bligu. Belum ada impres. Maka tingkat pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran itu juga berbeda-beda. Nek nang kampungku Wonosari, Quran kuwi didalake ning poro. Poro berarti? Ancak ya. Poro kuwi mlebu omah, ada pintu masuk. Mari-marisan itu duwe pintu kuwi ana ancak. Lah, Quran kuwi jalan dulu. Tidak di atas meja enggak, di atas dibuntel nganggo moy putih. Ya, bagi saya perlakuan semacam itu dalam perkembangan pemikirannya itu ya masih bagus. Apa menghormati kita Allah dan diletakkan di bawah, gitu loh. Kemudian diturunkan lambat laun dibaca, ya. Setelah dibaca pemahamannya gimana? Ya udah, yang penting huruf apa itu 10 kebaikan. Nek bismillah ya udah kita mendapat sekian puluh kebaikan. Karena per hurufnya aja yang baca dapat 10 kebaikan. Ya udah hanya untuk bacaan-bacaan Quran. Kemudian berkaitan dengan seni, muncul ilmu tilawatil Quran, ilmu tartilul Quran. Itu karena bacaan mendekati itu. Ya perkembangannya cuma terus. Dulu Quran itu hanya dijadikan alat pembuka saja. Mari pengajian malam hari ini kita buka dengan tilawatul Quran akan disampaikan oleh Al Ustaz Tarsono. Wis aku sudah ane surat Al-Quran. Wis. Kemudian apa lagi? Ditutup dengan doa kendang atau pokok. Nah muncul kemudian apa? Perkembangan cara membaca Al-Quran. Nah apa itu diinginkan dengan model Baghdadiyah namanya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kok sampai ya muncul lagi qiraati, iqra, macam-macam berkembang terus. Akhirnya anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 2 itu sudah bisa baca Al-Quran. Berarti santri TPT atau TPA, Taman Pendidikan Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran. Nah Muhammadiyah isi mandiri tekan loro. Yang penting anaknya putune bisa baca Quran, nomor odo-odo, anggo pakaian oke. Namanya apa? Wes sudah. Nah wes sudah kan tidak. Perawi sudah, wes sudah. Hanya tidak melanjutkan lagi. Hanya sampai pada batasan iso maca Quran. Lalu ada lagi taqi'ah taklimul Quran lil aulad yang mempelajari Al-Quran dengan metodologinya apa? Tematik dengan tema. Itu nanti bisa memunculkan generasi-generasi yang paham dengan Quran sithik-sithik. Bil walidin ayatnya gini, amal soleh ayatnya gini.
Jadi itu seperti yang Adi Dayat dirikan pesantren itu, didikan itu. Yang eksak dia akan pelajari ayat eksak. Yang sosial dia akan belajar tentang ayat-ayat sosial. Itu disiapkan sehingga menjadi kalau besok menjadi menteri atau menjadi presiden itu sudah paham tentang Al-Quran. Jadi dengan mata telanjang kita masih bisa mampu melihat kekuasaan Allah. Apalagi kalau kemudian itu dibantu dengan alat dan teknologi, kita tidak hanya memandang dari permukaan bumi, tapi kita langsung memandang dari ruang angkasa. Dengan bantuan mungkin pesawat ruang angkasa, sekarang sudah ada Jupiter, kan? Pesawat Jupiter, pesawat yang bisa kecepatannya itu melebihi suara berkali-kali lipat. Itu pun masih belum mampu untuk mencapai ke Alpha Centauri, tetangga dekat matahari. Kadang-kadang kelihatan gede. Piro jaraknya orang itu cuma 4,5 tahun cahaya. 4,5 tahun cahaya. Itu Alpha Centauri. Padahal di atasnya masih banyak miliaran lagi. Itulah mulk, kekuasaan kerajaan Allah yang kita imani. Nah, jenengan kalau sudah itu di hadapan Allah itu berarti kayak karpet ini ya berarti ada cuma satu titik debu yang nempel di karpet, tidak ada apa-apanya. Makanya apa? Kita kalau sampai ke sana apa? Kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak berani untuk sombong. Saya tak sombong ke apa nih? Saya tak sombong ke apa nih? Mau kita itu hanya sekedar makhluk Allah yang semuanya sudah disediakan oleh Allah. Sampai rezeki aja kita tinggal ngambil, bukan mencari. Makanya kita itu kalau pagi bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Tawakal saya orang India saya. Tawakal. Nanti rezeki hari ini Allah sediakan untuk saya akan datang dengan berlimpah dan selalu akan membersamai saya. Udah itu, usnudun sama Allah. Nah, langkah kedua baru kita menjemput rezeki dengan ikhtiar, tawakalnya dulu. Makanya Bapak Ibu yang di ketika sa'i, ya, sofa marwah itu bentuk ikhtiar. Nah, bentuk ikhtiar yang gagal malah. Kan gimana Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim munajat kepada Allah di tengah terik matahari yang ganas, tidak ada tanaman, tidak ada tempat tiup-tiup, belum ada bangunan. Ismail nangis, buru-buru bayi, karena lapar. Disusukan sama ibunya, air susunya tidak keluar karena ibunya sendiri juga kekurangan minum, dehidrasi. Kekurangan minum. Naluri seorang ibu kasih sayangnya yang luar biasa berupaya untuk mencari air. Kok dilihat dari bukit Sofa ke Marwah ada kekurangan air. Kayak ada uap air menguap para tetangga sinar matahari. Aneh kalau cekono, beleke kalau sumur warani ke sofa. Sampai di sofa tidak ketemu. Lantas dia juga keron anakku piye kalau tak tinggal ke tengah-tengah antara sofa dan Marwah. Tak tinggal aku mau lapangan serigala. Balik lagi melihat ke Marwah, ke sofa ada kepulan asap air. Lain lagi di sana. Sehingga bolak-balik sampai hitungan 7. Di sofa tidak ketemu air, di Marwah tidak ketemu air. Itulah. Tapi apa? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hasil ikhtiar manusia, mesti dibalas. Balasnya apa? Luar biasa Pak. Dari ikhtiarnya tidak terdapat, di sofa tidak ketemu, di Marwah tidak ketemu, justru min haitsu la yahtasib,
dari arah penjuru yang tidak dinyala-nyala dari dalam pemikiran dan perasaan siapa? Siti Hajar. Apa? Di kakinya Ismail yang terlentang menangis dengan kakinya bujik, akhirnya telapak ya tungkai jegongnya kok wadi kan, di situ tampak kepulan air. Akhirnya apa? Siti Hajar mengeruk pasir dan air pun keluar. Zam, 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 zam. Ngumpul loh. Menggenang. Akhirnya dari Quran sidik diumbi. Nah, itu yang kemudian kita peringati, ya. Kita melaksanakan apa? Sa'i Safa Marwah. Sekarang lebih enak. Kaki kita menapaki apa? Marmer yang Allah ciptakan khusus untuk dua masjid Madinah dan Mekah. Itu marmernya itu hanya khusus untuk masjid dan Mekah. Habis ya. Satu gunung itu marmernya itu khusus untuk itu. Allah ciptakan desain. Anesipor sekian panas. Itu aja ibu-ibu yang sudah sepuh mulai perjalanan yang keempat itu bilang sama ustadznya, Ustadz jangan keras-keras, kakinya sampai gitu. Nah, hanya mendek leren, ambil jam-jam tengah minum jam-jam, padahal betul-betul ini sudah sampai anus sisanya. Nah, coba itu airnya sekarang menjadi sumur dunia yang dibawa dan diminum masyarakat dunia yang jutaan, ya, dan sangat luar biasa faedah dan manfaatnya bagi kesehatan karena mineralnya, pH-nya itu sangat tinggi dunia. Makanya apa? Kita lihat, maka itu nanti kita ke sana. Dan dia jamaah masjid jutaan kayak ini kok klinik-klinik sepi, malas kok benar. Padahal tawaf saya itu sok-sokan apa lu? Sok-sokan ngumpulin dalam podcast. Sama dia itu ambar asmara juga nih sama dia. Nah, itu. Iya, sebenarnya ambar asmara. Karena si Dudan sama saudara masjid kita ke almarhum masuk ke gitu Dudan itu ke atas. Karena diksarnya sangat luar biasa itu, indah. Itu kebok melek benernya kalau bapak ibu nilai putu nilai anaknya gimana? BPK-nya piye? Kebak. Kalau si kan, kalau si muntah-muntah, kalau si mual. Karena apa? Kekuatan dari air zam-zam itu sangat luar biasa. Makanya bapak ibu kalau melaksanakan umroh dan sana itu pulau zam-zam itu banyak. Antem antem proma zam-zam. Insya Allah energinya sangat kuat dan tubuh kita menjadi sehat, darah kita menjadi cair, dan kemudian apa? Sirkulasi darah itu bisa mencapai seluruh bagian-bagian terkecil organ tubuh kita. Yang kayak mesin penuh diesel, yo mesin mana ulinya itu tidak ada terhalang, semua bagian-bagian kena uli semua ya, jalannya lancar. Dan manfaatnya ternyata dari bintang-bintang yang ada di langit itu satu untuk menerangi malam, keindahan itu. Sehingga Mbah Kasur mengatakan bintang kecil di langit yang biru. Terus aku bicara apa sih? Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi, di tempat kau berada. Itu cita-citanya Mbah Kasur terhadap anak didiknya TK kayak gitu. Pertama diatarkan pada keindahan. Aku ingin, nah itu terbang ke sana jauh tinggi. Di mana kau berada? Nah ini yang kemudian yang menjawab santri-santrinya Mbah Kasur ternyata orang Barat, kemudian mencetak pesawat ulang alik. Dulu namanya apa? Apollo. Yang terbang namanya siapa? Neil Armstrong. Oh sekarang sudah lebih tinggi lagi. Sudah mulai rencana ke Alpha Centauri. Nah, cuma dulu astronotnya angel. Dulu astronotnya udah bilang karena apa? Harus kawin di dalam pesawat. Dan anaknya bisa harus kawin di dalam pesawat juga. Nah, karena mati, waktunya tidak cukup.
Nanti kalau turun nanti presidennya sopo harus ganti mana? Presiden ganti berapa ratus atau mungkin ribu presiden. Ini kekuatan manusia ternyata ke sana. Aku ingin terbang. Kata ke sana aja. Memerlukan waktu yang sangat panjang dan memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi dan lebih luas. Yang kedua, fungsi bintang itu apa? Alat petunjuk arah di ketika kau melakukan perjalanan kepada pasir, di ketika kalian malam-malam saya pada pasir. Saya pernah ngobrol mengenai kakang loro nyong dhewe siji telu nang tengah kotakan sawah loro dadah nosane kan ada ono patro masih mati orang Jawa center ulung ono listrik dukuh jaket nanti dukuh tunggang nanti dukuh polsai cilik nanti dukuh polsai nanti nang tengah-tengah bingung Pak Balil nosane iki lagi ditakoni utara itu mana? Barat mana? Timur mana? Selatan mana? Waduh, betul. Akhirnya kita melihat ke atas. Kayak ngolsek gubuk menceng kayak bintang gubuk menceng kan? Peluku warna kan? Gubuk menceng peluku. Nah itu kayak nama rumah mungkin ada yang perono. Nah tapi akhirnya lihat atas baru ke selatan. Tidak ke utara, kalau ke utara sampainya mana? Sampainya sih dukuh Mubang, bisa Mubang, kesasar. Itu malam di tengah padang pasir. Kemudian kan udah kompas. Saya ini kok klik utara barat mana? Ya kok pakai Google Map ya kok. Dah 5 menit lagi belok kanan, belok kiri, arah mana? Sudah selesai perjalanan Anda sudah sampai. Nah, tinggal 2 menit lagi. Sudah itu ada petunjuknya. Nah dulu secara alam manusia bergaul alam untuk petunjuk. Demikian juga perjalanan kita di laut. Apalagi kita tengah laut sudah ada kelihatan pulau kita, daratan kita, adanya hanya permukaan air. Maka para pelaut memanfaatkan jasa untuk melakukan satu perjalanan pulang maupun perginya itu dengan melihat bintang. Ini pemahaman manusia memanfaatkan makhluk Allah, ciptaan Allah yang bernama bintang. Demikian juga yang ketiga, manfaatnya apa? Dan kamu menjadikan juga alat-alat pelempar setan jin. Nah, pelempar. Nah, bintang yang mana? Mosok bintang sih jadi ngumpul bumi wae. Apa sih? Wah, dipelempar aku. Apa? Bintang yang besar itu pun nanti para ilmuwan dan juga para ulama masih banyak berusaha memahami sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita dalam menghadapi perbedaan kayak ini jangan kita pasang di badan salah benar mana, jangan dulu. Itu proses pertumbuhan kerangka kebudayaan berpikir manusia yang tidak ada batas akhirnya. Selalu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Umat yang terbaik dariku adalah sahabatku, sesudahnya, dan sesudahnya lagi. Nah itu loh, yang terbaik. Ada terbaik gimana sih? Sama Rasulullah nulis ayat Al-Quran aja pakai apa? Batu, daun, tulang, kulit binatang. Saya mau mengajarkan surat Al-Mulk pakai kulit binatang. Pilih gue lagi. Buka itu juga sebenarnya. Kebo. Terus ayatnya pokok tinggal ayat kelima dengan batu. Dia mau bawa batu pada nanti. Batunya gede lah. Duduk ya kok. Walaupun satu ayat. Coba. Itu salah nggak? Juga salah. Benar. Memang bisanya kayak gitu. Makanya Rasulullah kemudian memerintahkan utlubul ilma walau bisri. Ya, tuntutlah ilmu walaupun kamu ke negeri
Cina. Nah, Cina itu sudah ada apa? Saat itu Cina sudah ada namanya kertas. Kertas itu bahasa Cina, kertas. Nah, ya kan? Sekarang pakai kertas ini kayaknya apa? Bisa ada halamannya, ya kan? Yang tak yang berupa gambar waktu, kulit berupa kecil, ya kok. Nah, pakai kayak gini, hanya sekian ribu halaman cukup. Itu pun saat ini sudah berkembang lagi. Pakai apa? Apa namanya? Data yang chip apa ya? Nah itu HP jenengan itu isinya itu wah sangat luar biasa. Ayat Quran 30 juz pecet Quran metu suratnya dari Al-Fatihah kan? Qul a'udzu binas. Dipecet ayatnya, cari tafsir Al-Farabi, Ibnu Katsir muncul. Nah, itu sangat luar biasa. Dan itu membantu kita dan mudah. Kenapa? Membaca dalam keadaan gelap bisa motor. Listrik mati, dia harusnya kebubar. Apa bubar loh? Belum ngaji ramu. Nah, listriknya mati. Lampunya sudah di kabeh nih kok. Atau masih ada lampu nih mulai. Kalau sekarang buka HP-nya lebih jelas malah ngaji dalam gelap, ngaji dalam gelap pakai HP. Itu perkembangan manusia memahami ayat-ayat Allah. Maka gimana kira-kira kesimpulannya? Tidak ada selesai-selesainya, selalu terus berkembang. Itulah kemampuan akal manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami berikan kepada kamu manusia ilmu yang sedikit tok. Nah, coba sedikit. Orang banyak sedikit aja sangat luar biasa manusia kok. Jangan datang ke sini cukup tangannya, cukup kakinya tenang, ya. Tangan kiri cukup tenang, hanya cukup tangan kanan tok. Gerakan arah putaran cuma hanya sedikit, tidak sampai 50 derajat putaran enggak, ngebuten kali. Ya. Terus sekarang dengan tinggal meja tok, klek nyetak dhewe iki ora sama masalah. Ya kan? Sekarang sudah tidak masalah lagi karena sudah pakai tenaga listrik. Wes orang muni tapi semlorot sehingga anak tak dia itu lara kumu melembus kan. Coba itu teknologi Bapak itu menanti ilmu ilah kualitas. Nah dulu zaman Rasulullah pakai untuk klub nah itu sekarang sudah sangat cepat. Kalau mungkin Presiden Prabowo kemarin pakai mau ya, mau itu berarti apa itu? Singa kan? Mau itu, kucingnya mau itu tujuannya apa? Untuk menampilkan. Kalau Habibie enggak, Habibie juga jangan darat, ditinggal luar angkasa saja sekalian kayak pesawat. Ini bisa warga bangsa Indonesia, anak-anak kita itu pintar-pintar, diberikan kebebasan, diberikan ruang dan sebagainya untuk membaca ayat-ayat Allah yang baik tertulis maupun ayat-ayat Allah yang tercipta. Nah ini ayat-ayatnya kira-kira yang tertulis dan yang tercipta banyak yang mana? Ayo, Quran banyak mana yang tertulis dengan yang tercipta? Kalau yang tertulis dari jumlah ayat sekian, jumlahnya surat sekian, ya kan? 6.666 ayat. Nah kalau ayat Allah Quran yang tercipta berapa? Ayo, tidak terhingga. Maka jangan heran kalau anak-anak bapak ibu besok belajar membaca tubuhnya, membaca tubuh manusia. Itu kan spesialisasinya kan biologi yang berkaitan dengan cara tahan tubuhnya, dengan virus, penyakit dan sebagainya. Dan kan kedokteran mau menghabiskan kedokteran, dokter umum sih, dokter umum udah spesialis tak juga apa? Mata kanan apa mata kiri kan gitu kan artinya kan? Coba untuk spesialis saja kita masih banyak kekurangan.
terlalu mahal. Mudah-mudahan besok murah. Jadi cucu-cucu Bapak Ibu sekalian bisa membaca ayat Allah dirinya sendiri. Ada lagi yang cuma dokter umum, kemudian dia ingin menekuni bagian kepala kok. Kepala kok banyak macam, ada yang rambut, yang ada yang muka. Dia mempelajari yang muka. Berarti namanya apa? Spesialis perawatan kulit dan kecantikan. Hanya ayat Allah yang di sini kok memerlukan sekolah berapa tahun dia? Itulah ilmu mulk kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Maka pantas kalau kita harus banyak bersyukur kepada Allah, harus mampu dan mau untuk takbir, rukuk, sujud dan salam. Karena apa? Pantaslah Engkau ya Allah yang aku sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Membaca ayat-ayat Allah yang tercipta. Ini bintang masih ya. Ini masih fungsi bintang. Nanti untuk fungsi pelemparannya itu lemparnya kayak apa? Coba kita lanjutkan pada kajian selanjutnya ya. Ini sudah jam 6. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bahwa pengajian